الخلاف أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang ke-37. Berapa? Untuk yang cetakan anak 37. Tayyib qala Syekh Abu Ibrahim bin Sultan Al-Adnani wafaqahullah fi sya'ni ashabi syi'ari tasabbut. Mudah-mudahan sampai sekarang masih bagus kalau masih hidup. Ini kitab terbaik yang membongkar masalah sururiyah waktu itu. Tentang orang-orang yang suka menampilkan harus tasabbut, harus waspada. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk menutupi aib-aib dan kejahatan para mubtadi'ah. Inna hadzal mabda'a asbaha fi ma ba'du silahan difa'iyan wa hujumiyan fil waqti nafsih. Sesungguhnya prinsip ini prinsip bahwasanya harus selalu tasabbut. Ini sekarang fima ba'du, setelah itu menjadi senjata membela diri sekaligus senjata untuk menyerang. Fil waqti nafsih, dalam satu waktu membela para mubtadi'ah dan sekaligus menyerang orang yang menuduh dengan anggapan orang ini yang tergesa-gesa, orang ini yang tidak sabar dan seterusnya. Tayyib silahan difa'iyan an mabadi'ihim. Dia sebagai senjata untuk membela prinsip-prinsip ahlul batil tadi. Walaupun sudah jelas. Pokoknya setiap orang yang dengar tahdiran para ulama harus periksa lagi. Datang langsung ke mubtadi'ahnya. Wa tasarrufatihim, untuk membela perbuatan-perbuatan mereka. Wa aqwalihim, membela ucapan-ucapan mereka. Wa tahlilatihim, membela pembahasan-pembahasan mereka. Fama an ya'taridha alaihim mu'taridun bi ayyi syai'. Tidaklah ada seorang pun yang membantah mereka dengan suatu bantahan, mimma yahmilun, bantahan terhadap apa yang mereka bawa, illa qalu lahu bikulli basatatin wa hudu', kecuali mereka akan berkata pada orang ini dengan dengan sangat ramah dan tenang, tasabbat. Yang lain mengatakan tasabbut dulu ya akhi, dengan halus, seakan-akan dia itu orang yang baik, kasihan. Nah, kita yang dianggap orang yang kasar, yang keras, penuh dengan datang dengan api dan asap mengepul, seakan-akan gambarannya gitu dulu. Nah, yang itu penuh dengan kebijaksanaan. Wa hujumiyan, sekaligus ini adalah senjata untuk menyerang. Ala kulli syakhs au jama'atin au kitabin au syarid, untuk menyerang setiap orang atau setiap kelompok atau setiap kitab atau setiap kaset recorder itu, au mabda, atau setiap prinsip yang yuriduna tahtimah, yang mereka ingin untuk meruntuhkannya. Meruntuhkan tahdiran para ulama, meruntuhkan tulisan-tulisan dan rekaman-rekaman dengan alasan dia belum tasabbut. Dari mana Anda tahu dia belum tasabbut? Bahkan mungkin dia tasabbut karena ahlul hadis mereka lebih waspada dan teliti daripada para ahlul ahwa. Fama alaihim illa an yata'anu fi. Tidak ada yang mereka lakukan kecuali mereka langsung mencerca orang ini. Walau bi kalimatin min ghairi bayyinah, walaupun dengan kalimat tanpa keterangan. Berarti siapa yang enggak tasabbut? Mereka yang langsung tidak tabayun, langsung menghantam balik dan sebagainya. Fayasqutu walau kana haqqan. Akhirnya yang mereka hantam ini jatuh tapi di mata siapa? Di mata orang jahil yang tidak paham prinsip-prinsip dan manhaj. Jatuh walaupun itu adalah suatu kebenaran. Li'annahum gharasu fi nufusi sami'ihim bi annahum ahlut tasabbut. Karena mereka telah menanamkan di dalam jiwa-jiwa orang yang mendengarnya bahwasanya mereka ini adalah ahli tasabbut. Berarti setiap kali kritikan mereka itu pasti sudah diteliti bagus-bagus. Tayyib. Dan ini dalam kitab Al-Qutbiyah Yal Fitnah. Dan juga disebutkan dalam kitab yang lain, kitabnya Syekh Ahmad An-Najmi, ketika terjadi perang di Afghanistan. Ketika alhamdulillah kaum muslimin ahli tauhid dari Saudi dan lain-lain itu berjaya membebaskan wilayah kunar, wilayah besar sekali. Kemudian ditegakkan hukum Islam dan dibangun masjid-masjid dan madaris-madaris, madrasah-madrasah yang mengajarkan tauhid. Ternyata kemudian Hikmatyar dan orang-orang Ikhwanul Muslimin bersekutu dengan orang-orang Syuyu'iyah, orang-orang komunis dari Uni Soviet itu untuk untuk menghancurkan wilayah itu dengan cara khianat. Yaitu ada satu yang disusupkan, kemudian tampak jasanya besar, lama-lama dipercaya. Jadi salah satu komandan. Nah, ketika malam penyerangan itu si komandannya ini telah dengan alasan dia komandan, dia menginspeksi senjata-senjata,
Orang-orang nggak tahu, orang percaya pada dia. Ahlus sunnah memang apa? Baik hatinya itu, jujur dan bersih. Ternyata apa? Orang ini mengambil apa? Jarum-jarum di dalam senjata-senjata itu. Nah, ketika paginya betul-betul menyerang, tahu-tahu apa? Nggak ada senjata pun yang mampu untuk ditembakkan. Akhirnya apa? Ya udah orang Uni Soviet yang menghantam itu. Akhirnya apa? Serangan hancur, banyak pasukan yang meninggal. Kemudian ada satu lagi yang disusupkan dari Ikhwanul Muslimin untuk membunuh apa? Membunuh apa? Syekh Jamilur Rahman rahimahullah itu. Disangka ini orang baik, tiap hari baca Quran, membaca apa? Mushaf, membawa kitab tebal. Ternyata apa? Sudah dilubangi dalamnya diisi pistol. Ini jahatnya mereka, naudzubillah. Ketika berita itu sampai kepada para ahli tauhid di Saudi, kemudian mereka protes. Maka apa? Langsung apa? Orang-orang Surunin waktu itu mengatakan apa? Tasabbat. Yaitu kita harus tasabut dulu, beritanya jauh di sana, kita nggak tahu. Ini banyak orang yang buruk sangka kepada mujahidun. Padahal apa? Mereka bukan mujahidun, mereka adalah apa? Pedagang kokain. Orang-orang hikmatiar itu. Dengan alasan tasabut maka apa? Semuanya jadi disuruh tenang kembali dan seterusnya. Kenapa disuruh tenang? Agar apa? Oh, kita masih jihad di sana. Sehingga apa? Kita perlu dana. Akhirnya apa? Saudi memberi bantuan terus kepada apa? Kepada orang yang nggak layak dibantu. Karena apa? Beritanya selalu apa? Dibatalkan dengan alasan tasabut. Ini adalah apa? Kejahatan para politikus dari Ikhwanul Muslimin dan teman-teman mereka. Baik. Al-babus sadis min alamatihim bughdul mu'allafatil lati takshifu haqa'iqa as-sururiyah. Yang betul adalah 9 ya, bab 9 kah? Sudah ini bab 9 ya. Baik, termasuk dari alamat mereka adalah mereka membenci karya tulis yang membongkar hakikat sururiyah. Walaupun mungkin tidak menyebutkan nama orang-orang itu, tapi mereka yang justru marah. Kasirun min ahlil hawa la yardawna bi nasril haqqil mukhalifi li ahwaihim. Kebanyakan dari para pengekor hawa nafsu itu tidak ridha dengan tersebarnya kebenaran yang menyelisihi hawa nafsu mereka. Ada nggak kebenaran yang sesuai dengan hawa nafsu? Ada. Kalau apa? Orang sedang suka menghantam orang lain, dia akan menggunakan apa? Dalil amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal apa? Nggak sampai separah itu kesalahan dia. Atau apa? Banyak nanti faktor-faktor. Seperti apa? Orang yang ingin menjatuhkan sebagian kepala negara alasan ini nahi mungkar. Nah, itu kebenaran tapi apa? Sesuai dengan hawa nafsu. Walaupun apa? Ketika diteliti, ayat tidak membahas masalah praktek engkau, tapi apa? Secara istilah betul bahwasanya nahi mungkar ini betul. Ini hawa nafsu seorang terkadang apa? Akan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan dalil. Ketika secara asalnya, walaupun secara praktek dan secara penelitian ternyata tidak sesuai. Tapi apa yang mereka tidak suka adalah kalau kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika yang diingkari adalah apa? Pemimpin-pemimpin mereka, mereka nggak akan setuju itu. Tapi kalau yang diingkari adalah apa? Para ulama ahlu sunnah, mereka mengatakan nggak boleh taklid pada ulama. Tapi kalau ulama mereka harus ditakliti. Baik. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw badil. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami mengatakan, datangkan suatu bacaan yang bukan ini, atau rubahlah bacaan ini. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, saya tidak berhak untuk merubahnya dari diri saya sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Saya tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada saya. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Saya khawatir apabila saya durhaka kepada Rabb saya khawatir apa? Siksaan pada hari yang besar. Sisi penilaiannya apa? Ketika mereka tidak ridha dengan ayat bayyinat tadi, mereka ingin dirubah atau didatangkan kalimat yang lain. Wa qala ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, bukan yang masih samar-samar, yang layak untuk apa dipertanyakan, tapi ayat yang jelas. Engkau akan mengetahui kemungkaran di wajah-wajah orang-orang kafir. Yaitu apa? Mereka sangat mengingkari bacaan ini, mengingkari apa? Ayat-ayat yang ini. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka itu memukul orang-orang yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Padahal apa? Dia cuma menyampaikan ayat. Ternyata hampir dipukul, hampir dibunuh, dan seterusnya. Qul afa'unabbi'ukum bisyarrim min dzalikum. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah,
Maukah kalian untuk aku kabari yang lebih buruk dari ini? Kalau ayat yang penuh dengan rahmat saja kalian merasa kesakitan, ada yang lebih menyakitkan. Apa itu? An-naru wa'adahallahu alladhina kafaru. Yaitu neraka yang Allah janjikan kepada orang-orang kafir. Neraka juga apa? Dibacakan di dalam apa? Ayat-ayat disebutkan tentang dia. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi hizbis syaitan. Syekhul Islam rahimahullah ketika berbicara tentang hizbus syaitan yang di zaman beliau, wa kanu qad sa'au fi alla yadhara min jihati hizbillahi wa rasulihi khitabun wala kitab. Mereka dulu telah berusaha untuk jangan sampai muncul dari sisi tentara Allah dan Rasulnya suatu pembicaraan atau satu kitab pun. Wa jaza'u min dhuhuril akhna'iyah. Dan mereka merasa resah dan gelisah dengan munculnya kitab Akhna'iyah, kitabnya Syekhul Islam. Syekhul Islam mujahid, aktif untuk apa? Untuk menampilkan membantah syubhat-syubhat. Fasta'malahumullahu ta'ala, kemudian Allah mempekerjakan para tentara-tentara setan tadi, hatta adharu ad'afa zalika wa a'dham. Sampai mereka justru menampilkan berlipat-lipat dari itu dan lebih besar. Yaitu apa? Ketika mereka mengkritik kitab itu, membuat tahlilat ini dan itu, kemudian apa? Membuat muktamar-muktamar untuk membongkar isi kitab ini, ternyata justru makin banyak orang sadar, oh ini betul. Hujah Syekhul Islam terlalu kuat untuk apa? Diruntuhkan. Maka semakin dibahas malah apa? Semakin banyak yang tobat. Baik dari kalangan tolabah ataupun dari kalangan para masyayikh waktu itu. Masyayikh di zaman Syekhul Islam. Tayyib. Wa alzamahum bi taftishihi. Ini alzama harusnya apa? Ada hamzah qata' dan taftishihi, enggak ada titik dua ini ya. Dan Allah mengharuskan mereka untuk membongkar kitab ini. Seandainya didiamkan, mungkin banyak orang nggak tahu. Tapi ketika dibongkar, malah banyak orang yang tertarik. Tentang apa? Kitab Al-Akhna'iyah. Wa mutala'atih, dan untuk menelitinya. Taftish meneliti. Mutala'ah yaitu membaca-baca. Wa maksuduhum idharu uyubih. Padahal, wawunya wahaliyah, walhal. Padahal, tujuan mereka adalah menampilkan aib kitab ini. Ternyata apa? Justru menunjukkan betapa lemahnya para pembangkang dan penentangnya itu. Seperti apa? Seperti kitab Hamawiyah. Hamawiyah dibantah oleh apa? Sebagian orang-orang Asy'ariyah. Kalau nggak salah judulnya adalah apa? Al-Ajubah Al-Misriyah. Tapi kemudian apa? Kemudian dibantah balik oleh Syekhul Islam dan juga dibantah oleh para ulama yang lain. Menunjukkan betapa bagusnya dan betulnya sudah kitab Hamawiyah. Dan yang membantah justru tampak kebodohannya. Cuma sisi pendalilan di sini adalah apa? Ahlul batil mereka tidak akan rela munculnya kitab-kitab yang membahas masalah kebatilan-kebatilan ahlul batil itu. Baik. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baqala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah li Syekh Ibnu Jibrin yang dijuluki Al-Allamah Abdullah, tapi apa? Dia betul-betul kata Syekh Ahmad Najmi hizbiyun muhtarik, hizbi yang terbakar. Betul-betul apa? Penuh dengan fanatisme. Wa huwa hizbi. Sami'tu anna ba'dal hizbiyin yashtaruna al-kutub allati taqdahu fi hizbihim. Saya mendengar bahwasanya sebagian hizbiyun membeli kitab-kitab yang mencela hizib mereka. Bi kamiyatin kabirah. Sejumlah besar beli. Summa yuharriqunaha. Kemudian mereka membakarnya. Famal farqu baina man yuharriqul kitaba ba'da an yutba wa baina man yaqulu la tutba. Maka apa perbezaan antara orang yang membakar kitab setelah kitab itu dicetak dengan apa? Orang yang mengatakan la tatba, jangan engkau cetak kitab ini. Maksudnya siapa? Anda adalah termasuk dari golongan mereka. Selesai dari kitab Raddul Jawab. Raddul Jawab liman mana amin tabi'il kitab. Karena apa? Ibnu Jibrin menulis kitab khusus, membuat risalah khusus untuk melarang Syekh Ahmad An-Najmi mencetak kitab-kitab yang membongkar Ikhwanul Muslimin. Maka dibantah dengan kitab Raddul Jawab. Anak punya kitab-kitab ini alhamdulillah, tapi tertinggal di sana. Tapi alhamdulillah sudah banyak penukilan dan pengambilan faedah. Zakara Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ba'da abatilil ikhwaniyin. Syekh Ahmad Najmi ketika menyebutkan sebagian kebatilan Ikhwanul Muslimin, muhawalatu iskati kulli man takallama fi hizbiyatihim. Yaitu termasuk kebatilan mereka, ciri-ciri kebatilan mereka adalah usaha mereka untuk membungkam, untuk menjadikan diam setiap orang yang berbicara tentang hizbiyah mereka. Wa yubayyinu ma fiha min masaliba wa salbiyatin. Dan
berusaha membungkam orang yang menerangkan apa yang ada di dalam hizbiyah orang kelompok tadi berupa apa? Keburukan-keburukan, wasalbiyat, yaitu apa? Perkara jelek. Ini sama ini dengan masalib. Wattikhadhuhu aduwan lahum. Termasuk apa? Ciri khas Ikhwanul Muslimin adalah mereka menjadikan orang ini sebagai musuh mereka. Padahal apa? Orang ini sekedar menyampaikan amanah, membongkar apa? Kesalahan orang yang keliru. Selesai dari Ar-Raddu Syar'i. Baik, Raddu Syar'i ini kitab untuk apa? Membantah Mutasil Al-Majhul, seorang penelpon yang tidak dikenal, menelpon beliau dan mengkritik beliau dan seterusnya. Maka beliau jawab dengan apa? Risalah yang tebal. Ini semangat Syekh Ahmad An-Najmi. Wa qala al-Imam al-Wadi'i rahimahullah fi sururiyin. Imam Al-Wadi'i berkata tentang para sururiyun, fa inda an wasala kitabu Farid Maliki fil kalami ala sururiyah. Ketika tiba, yaitu tiba di mana? Di Son'a, kalau nggak salah waktu itu, kitab Farid Maliki yang mengkritik tentang sururiyah, asbahu yarkuduna ila syakhsin kana yuridu an yusawwirah. Mulailah mereka itu berlari, yarkudun, lari kepada orang yang ingin memfotokopi kitab tadi, wayabi'ah, ingin menjual kitab tadi, yaqulu lahu ittaqillah. Mereka berkata kepada orang ini, bertakwalah engkau pada Allah, la tufarriq kalimatal muslimin. Jangan engkau memecah belah kalimat muslimin. Padahal apa? Ini adalah hizbiyun yang dibantah. Tapi mereka menganggap ini akan memecah belah jamaah. Baik, selesai dari Gharatul Asyritah. Walamma akhraja. Ini harusnya enggak ada hunya. Walamma akhraja Syekh Abu Ibrahim Al-Adnani hafidhahullah kitab Al-Qutbiyah hiyal fitnah fa'rifuha. Al-Qutbiyah adalah apa? Fitnah, maka kenalilah itu. Ghadibas sururiyun. Maka para sururiyun marah. Bahkan yang di Indonesia yang enggak yang apa itu membela-bela, padahal apa itu Yazid Jawas dan yang lain-lain waktu itu. Kalau nggak mengakui ini susah bayinah, sudah zaman dulu itu. Dan juga apa siapa itu? Si yang di Tengaran dan lain-lain itu. Mereka satu link semuanya waktu itu. Nggak rela dengan apa kitab ini. Walaupun sebagian cenderung lebih diam, tapi apa membela orang yang marah-marah. Wa karihu intisyara hadzal kitab. Mereka membenci tersebarnya kitab ini. Wa qalu, mereka mengatakan Kitabul Qutbiyah hiyal fitnah fa'rifuha huwal fitnah. Dan ini di Indonesia ucapan itu. Bukan hanya di Indonesia, tapi di antara di Indonesia pun mengucapkan itu. Yang sekarang nggak rela dikatakan sururi. Padahal mereka mengucapkan itu. Bahwasanya kitab Al-Qutbiyah hiyal fitnah fa'rifuha adalah fitnah. Na'udzubillah. Baik. Yang membongkar fitnah malah dianggap fitnah. Wa qala Ibnu Thahir fi sya'ni Syekhul Islam Abi Ismail Al-Harawi rahimahullah. Ini sekitar penukilan bahwasanya ahlul batil nggak akan rela kebatilan ahlul batil itu dibongkar. Berarti yang nggak rela berarti dia ahlul batil juga walaupun nggak mengaku. Sami'tuhu yaqul, saya mendengar Syekhul Islam Al-Harawi berkata, uritu ala saif khamsa marrat. Saya pernah diancam untuk apa? Dipenggal sebanyak 5 kali. La yuqalu li irji'an madhabik. Bukan untuk dikatakan pada saya, rujuklah engkau dari madhabmu, lakin yuqalu li, tapi sekitar dikatakan padaku, uskut amman khalafak. Ini harusnya fa ya, bukan qaf. Diamlah engkau terhadap orang yang menyelisihi engkau. Fa'akul la askut. Beliau mengatakan saya enggak akan diam. Tapi apa? Dalam masalah yang layak untuk dibahas, bukan masalah yang tidak layak dibahas pun dibahas. Tidak layak kembalikan kepada apa? Para ulama Ahlus Sunnah As-Sabitin, bukan kepada hawa nafsu. Baik, selesai dari syiar. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fala natruku dinal islami li syana'atil musanni. Oh, antum ini enggak. Baik, kita habiskan kalam Syekhul Islam yang ini. Maka kami tidak akan meninggalkan agama Islam karena cercaan orang yang mencerca. Wala li takfiri mukafir. Dan ataupun dikarenakan pengkafiran orang yang mengkafirkan kami. Wala li tadlilid dhal. Dan tidak pula karena penyesatan orang yang sesat. Sesat tapi menganggap kami sesat. Fa inna iyabal khalqi ilallah wa alaihi hisabahum. Karena kembalinya para makhluk adalah kepada Allah. Dan dikarenakan pemeriksaan mereka adalah menjadi tanggung jawab Allah. Kenapa kami harus diam? Karena apa? Cercaan orang yang mencerca. Fal muwahhidu lillahi subhanahu yudhirul haqqa haitsukan. Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu, dia akan menampilkan kebenaran dimanapun dia berada. Khassan wa aman. Baik secara khusus ataupun secara umum. Wa kitaban ataupun bahkan dalam kitab. Hatta lau tuliba minhu yaktumul haqqa fi waqtil khawfis syadid lam yaktum. Sampai walaupun diminta dari dia untuk dia menyembunyikan kebenaran di waktu
Rasa takut yang amat sangat, dia tidak akan diam. Ini tentunya apa? Kembali kepada kemampuan. Kalau mampu, bicara. Kalau tidak mampu, Allah kasih udzur. Tapi apa? Jangan menghalangi orang yang mampu. Baik, selesai dari Ar-Raddu 'alal Bakri. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.